Jadi teman-teman, mudah-mudahan channel YouTube Pijat Indonesia itu bisa menjadi solusi sehat alami tanpa obat untuk menyelesaikan keluhan, salah satunya saraf terjepit di pinggang yang kadang-kadang membuat orang jadi susah jalan. Ini untuk merelaksasi otot betis, ditarik ini ke bawah. Ya, saya kasih contoh untuk diri sendiri nih. Tuh, saya pun sering menggerakkan lutut begini. Ini pakai magic, ini pakai tenaga dalam. Padahal ini teman-teman hanya murni pijat jari kaki. Jadi kalau ada orang yang bilang sakit yang timbul di sini karena sesuatu hal, contoh ya, ini karena diguna-guna, ini karena dikirim-kirim orang, ini karena diinjak, ini karena dipasang-pasang. Jangan percaya. Oke teman-teman, salam sehat semuanya. Kali ini saya pijat Ibu Syahrida Lumban Gaul. Keluhannya saraf terjepit di pinggang juga. Nah, jadi supaya teman-teman bisa sambil menyimak, ini sudah terapi ke 3 kalinya, tapi kambuh setelah dulu di awal Ibu Syahrida Lumban Gaul ini jalan saja susah, Bu ya. Iya, dikit sih Jalan berat sekali dan sakit di bagian pinggul. Nah, pada saat itu teman-teman pertama pijat sama sakit kepala, tapi sakit kepala sudah hilang, Bu ya? Ada sedikit tapi udah mendingan. Sudah mendingan, ada perubahan. Iya. Nah, jadi teman-teman, cara pijatnya boleh teman-teman simak ya. Saya relaksasi dulu. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Kalau tulisannya sudah di subscribe, cukup dibagikan saja. Jadi teman-teman, mudah-mudahan channel YouTube Pijat Indonesia itu bisa menjadi solusi sehat alami tanpa obat untuk menyelesaikan keluhan, salah satunya saraf terjepit di pinggang yang kadang-kadang membuat orang jadi susah jalan. Ini sakit, Bu ya? Sakit, Pak. Ini sakit sekali. Nah, ini biasanya teman-teman orang yang sakit pinggang di sini sakit. Ya, ada beberapa yang saya ketemui, hampir semua yang menderita sakit pinggang itu sakit sampai ke kaki, pegal kalau malam. Iya. Betul, Bu ya? Betul, Pak. Nah, ini cara menyelesaikannya, teman-teman. Saya kasih tahu. Ini dipijat dari atas pada bagian otot paha karena biasanya saya sambil kasih penjelasan ya. Biasanya otot paha ini kaku di bagian ini. Ini biasanya sakit ini. Sakit ya, Pak, sekarang. Sakit ditekan begini ya. Iya, Pak. Ini sakit ditekan begini. Kemudian di dalam ini sakit juga. Nah, ini teman-teman. Nah, pemijatan boleh dilakukan menggunakan krim pijat, boleh digunakan hand and body lotion, boleh menggunakan minyak zaitun. Sekarang saya sedang menggunakan minyak zaitun, teman-teman ya. Ditarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini untuk merelaksasi otot paha sebelum melakukan gerakan untuk menarik otot betis. Begini teman-teman caranya. Ini direlaksasi dulu. Direlaksasi dulu begini. Kemudian ini diangkat. Karena biasanya otot betis ikut ketarik. Waktu pertama dulu sakit sekali di sini, Bu ya? Sakit sekali, Pak. Sekarang sudah tidak terlalu ya? Iya. Ada sakit tapi tidak terlalu. Udah bisa tidur. Sudah bisa tidur. Nah, biasanya susah tidur, Pak ya? Susah tidur gara-gara saraf terjepit. Karena sakit pegal sampai ke kaki. Iya. Kadang-kadang susah menempatkan kakinya di mana posisinya, Bu ya? Iya. Nah, jadi teman-teman, ini untuk merelaksasi otot betis, ditarik ini ke bawah, seperti ini. Kemudian ini ditarik ke bawah begini. Jadi cara pijat betis yang benar bagaimana, Pak Mukmin? Jangan didorong ke atas. Karena pada saat kita beraktivitas, pada saat manusia beraktivitas,
Ini otot betis ketarik ke atas, jalan jauh ketarik ke atas, lari jauh ketarik ke atas. Nah itu teman-teman ya. Jadi cara pijat yang benar untuk betis dari atas ke bawah, sama seperti di bagian dalam. Enak dipijat begini Bu? Enak. Enak ya. Nah ini teman-teman tuh, tarik dari atas ke bawah, ditarik dari atas ke bawah, ditarik dari atas ke bawah. Di bagian belakang. Nah, di bagian depan bagaimana Pak Mukmin? Tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Nah, ini didorong ya. Tapi ini direlaksasi dulu di bagian kaki ini. Kemudian ini didorong ke atas begini. Ini didorong begini. Sampai di sini ditekan sedikit. Ini untuk menggerakkan urat yang di sini supaya rileks. Dorong dari bawah ke atas begini, teman-teman. Ini didorong lagi dari bawah ke atas begini. Di bagian luar tulang kering pada bagian ini didorong dari bawah ke atas. Berbalas dengan yang di belakang. Ini yang disebut dengan konsep yin yang atau keseimbangan dalam teknik pijat refleksi. Ini digerak-gerakkan, teman-teman. Kemudian ini didorong ke atas begini. Ini didorong ke atas begini. Jadi siapapun bisa belajar, siapapun bisa mempraktekkan setelah melihat video ini. Kalau ada orang yang saraf terjepit, ada orang yang sakit pinggang, minimal mengurangi rasa sakitnya, insya Allah bisa kalau melakukan pemijatan seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini. Jadi yang belum subscribe, silakan subscribe. Ini bunyi masih. Ini yang membuat kaki pegal, teman-teman. Ini. Kasih lemas, Bu. Oke. Nah, sudah tidak sakit lagi kan? Iya. Masih, Pak. Oke. Tahan dulu. Nah, ini digerakkan, teman-teman. Nah, kemudian yang di bagian dalam ini tidak muncul. Kalau ini muncul, terasa ke telapak kaki. Tapi yang ini belum. Nah, caranya digerakkan begini, teman-teman. Masih bunyi, Pak. Masih bunyi. Sakit terlalu bunyi. Tapi sudah tidak terlalu sakit ya. Iya, Pak. Nanti dari arah belakang ini bisa diselesaikan. Ini sudah berkurang. Udah, Pak. Tidak seperti tadi. Tadi sakit sekali ya. Iya. Sampai meringis. Ibu Syahrida Lumban Gaul ini, teman-teman. Masih kok bunyi, Pak. Tahan dulu. Nah, ini bunyi, teman-teman. Biasanya orang yang dipijit itu takut. Padahal sebetulnya sakitnya bisa ditahan. Nah, caranya begini yang benar ya, pegangannya begini. Nah, ini. Sudah berkurang sakitnya, Bu? Sudah, Pak. Nah, ini. Ini ada bunyi-bunyi. Nah, inilah yang membuat di bagian atas tertekan, teman-teman. Nah, ini didorong dari bawah ke atas begini. Tetap direlaksasi pada bagian ini karena urat ini yang biasanya terkunci di sini, teman-teman. Makanya rasanya kadang panas betis itu kalau malam. Ya. Susah tidur, pegal. Ya, ini direlaksasi di bagian punggung kaki seperti ini. Ditarik ke atas seperti ini. Di bagian telapak kaki direlaksasi juga, teman-teman, begini. Ini yang menekan adalah jari depan ya. Jari di bagian belakang, jari jempolnya mengurai seperti ini, kemudian di bagian belakang di telapak kaki seperti ini. Nah, kemudian ini ditarik. Ini hanya sekedar menggenggam, kemudian bebannya bertumpu pada kaki yang dipijat begitu ya. Sudah tidak terlalu sakit, Bu? Iya. Bahkan sudah nyaman dikasih begini. Iya. Kalau tadi bunyi sakit, banget. sekarang sudah nyaman. Sudah. Tadi bunyi banget. Dan sakit banget. Itu yang menekan. Jadi Bu Syahrida kalau malam pegal ini. Iya. Betul ya? Sama betisnya, Pak. Sama betis sampai ke pinggul. Iya. Nah, itu teman-teman yang terkunci di sini. Begitu ya. Nah, kemudian dipijat di bagian jari kaki. Ini untuk merelaksasi dan membuat saraf-saraf di anggota tubuh merespon. Ini sakit sampai terasa ke kepala, Bu ya. Sakit, Pak. Terasa sampai ke tulang belakang. Terasa sampai ke hati.
Yang belum subscribe, tekan dulu tulisan subscribe. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini supaya ada juga tukang pijit yang jadi YouTuber, teman-teman ya. Nah, kemudian ini tekan direlaksasi di bagian jari kaki. Rasanya bagaimana ini, Bu, ketika dipijit di jari kaki? Dus. Pedas. Rasanya terasa kayak panas. Iya. Nah, kayak ada api di kaki. Terasa begitu, Bu, ya? Terasa, Pak. Nah, ini sakit sekali, teman-teman. Jadi ini cara pijit jari kaki yang benar. Disimak video dari channel YouTube Pijat Indonesia. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan tanda jempol begini. Jangan jempol yang ke bawah, ya. Kemudian jika ada pertanyaan seputar saraf terjepit, sakit pinggang, jangan lupa subscribe. Tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nah, supaya video ini bisa diketahui banyak orang bahwa ada pelajaran tentang bagaimana cara pijat saraf terjepit dan sakit pinggang, bagikan video ini ke teman-teman media sosialnya. Bisa dibagikan melalui Facebook, bisa dibagikan melalui WhatsApp, bisa dibagikan linknya melalui Instagram. Sampaikan informasi ini kepada teman-temannya. Yang belum subscribe, ya tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Tapi kalau tulisannya sudah di subscribe, berarti sudah mengikuti channel kami begitu. Jangan ditekan lagi. Cukup aktifkan tanda loncengnya supaya kalau saya upload video itu teman-teman bisa mengikuti channel kami. Ini tidak sakit lagi, Bu? Enggak, Pak. Sudah, betul ya? Sudah. Ini saya tekan lebih keras, sudah tidak sakit. Udah. Mantap. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya kita pindah lagi ke kaki yang sebelahnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini kita mulainya dari sini dulu. Di bagian paha, karena biasanya kalau otot betis sakit, paha sakit, itu bisa berakibat pinggang juga jadi sakit. Nih, cara pijitnya sederhana sebetulnya. Jadi diulangi-ulangi video ini, dilihat terus teman-teman ya, supaya teman-teman bisa bantu orang lain. Nah, walaupun tidak bisa membantu secara langsung, cukup teman-teman bagikan video ini kepada orang-orang yang sakit pinggang. Bagikan video ini kepada teman-teman yang saraf terjepit. Begini caranya, teman-teman. Tuh, kalau sudah ini tidak sakit lagi di bagian betis, seperti ini dipijatnya, ini ke atas juga, begini. Maka kita lanjut lagi, tekan di sini. Ini tidak terlalu sakit, betul, Bu? Tidak seperti yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri ini agak keras begitu ototnya, teman-teman. Nah, kemudian kita relaksasi di bagian otot, di bagian lutut begini. Nah, buat teman-teman yang sehat, biasakan untuk menggerakkan lutut seperti ini untuk menjaga elastisitas pada bagian lutut. Begini. Nah, kalau bangun tidur, luruskan kaki begini, ya, sambil duduk begini, maaf, Bu, ya. Nah, ini bisa teman-teman ya, saya kasih contoh untuk diri sendiri nih. Tuh. Saya pun sering menggerakkan lutut begini. Tuh. Gerakan begini kalau bangun di pagi hari supaya elastisitas lutut terjaga sehingga kaki jadi sehat. Karena kalau lutut sakit, kaki juga ikut sakit. Kalau lutut sehat, kaki pun jadi sehat. Ini untuk membuat produktivitas hormon di dalam tubuh menjadi mantap. Ada yang sering bertanya, bagaimana kalau pijat untuk yang lemah, Pak Mukmin? Ini goyang-goyang lutut rajin begini, teman-teman. Ya, 2 kali atau 3 kali dalam 1 minggu goyang sendiri lututnya tuh. Begini. Subscribe, like, dan bagikan. Ya, itu tips dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Saya Muhammad Mukmin dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tidak ada lagi yang lain.
tukang pijit terganteng sedunia. Subscribe, like, dan bagikan videonya. Nah, lanjut. Ini Ibu Syahrida Lumban Gaul cari saya terus kalau setiap saya ke Jakarta. Betul, Bu ya? Iya, Pak. Nah, selalu rindu dengan pijatan saya, teman-teman. Jadi kalau orang yang dipijat itu tidak merasakan manfaatnya, mungkin Bu Syahrida tidak cari saya lagi. Iya, Pak. Betul, Bu ya? Betul, Pak. Karena beliau merasakan manfaatnya, akhirnya untuk menjaga kesehatan, beliau tetap menghubungi kami. Video ini dibuat di Ozon Hotel di depan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Indonesia, daerah khusus ibu kota Jakarta, provinsinya. Nah, jadi teman-teman bisa menyimak ya bagaimana cara saya membantu Ibu Syahrida Lumban Gaul. Nah, ini kadang-kadang Ibu Syahrida Lumban Gaul waktu saya pijit sakit di jari kaki. Nah, tapi tetap merindukan sakit ini. Tapi ini rasanya sakit betul, Bu ya? Iya, Pak. Tapi setelah saya lepas, ada rasa pengen lagi. Betul, Bu ya? Iya, Pak. Karena semua anggota badan bergerak, saraf semua bergerak tuh. Ringan saja, tidak perlu. Nah, ini hati-hati teman-teman. Teknik ini banyak disalahgunakan, seolah-olah ini pakai tenaga dalam, seolah-olah ini pakai magic, seolah-olah ini pakai hal goib. Ini bukan, teman-teman. Ini murni hanya teknik pijat jari kaki. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Nah, ini sakit sekali tuh. Ini kalau mau, ini keras sekali. Aduh, Pak. Sakit sekali, Bu. Sakit sekali, Pak. Nah, ini banyak teknik ini banyak digunakan dan dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, contoh, kalau ini saya mau salah gunakan, bisa saja dimodifikasi untuk hal-hal yang tidak baik. Contoh, ya, ini misalkan, oh ini pakai tenaga dalam, dibaca-baca begitu, ya. Kemudian ini pakai magic, ini pakai tenaga dalam. Padahal ini teman-teman hanya murni pijat jari kaki. Jadi kalau ada orang yang bilang sakit yang timbul di sini karena sesuatu hal, contoh, ya, ini karena diguna-guna, ini karena dikirim-kirim orang, ini karena diinjak, ini karena dipasang-pasang. Jangan percaya karena ini memang sakit pada jari kaki kalau dipijat. Begitu ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman memilih tempat pengobatan yang sudah kredibel. Nah, kalau saya tidak kredibel, saya tidak terpercaya, pasti Ibu Syahrida Lumban Gaul tidak mau lagi ketemu sama saya. Betul, Bu? Betul. Ini pertemuan ketiga, teman-teman ya. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan Ibu Syahrida Lumban Gaul pertama bisa bawa berkah buat kesehatan Ibu Syahrida Lumban Gaul. Yang berikutnya juga berkah buat teman-teman yang menonton video ini di YouTube. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan berkah dari video ini, silakan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Jangan lupa jika ingin tetap sehat dan ingin bersedekah, bagikan video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman. Karena sedekah itu tidak perlu kita kasih uang saja. Yang jelas kita bisa sedekah, memberikan informasi kepada orang lain, bangkitkan semangat kepada orang-orang yang sakit. Nah, bagikan video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman ya. Ini sampai mengecil kaki Ibu Syahrida ini sebelah. Tapi ini sudah mulai berisi tuh. Dulu kaku sekali, Bu ya. Nah, teman-teman bagikan videonya. Tadi memang masih ada rasa sakit sedikit di bagian ini tuh. Nah, ini masih agak sakit sedikit. Tapi ini bisa hilang nanti, teman-teman. Balik badan, Bu. Oke. Nah, jadi teman-teman, yang paling sakit biasanya terasa itu di bagian pinggul. Ini dia nih. Wow, dulu sakit sekali. Sekarang tidak terlalu, Bu ya. Ini waktu pertama saya pijit, teman-teman, Ibu Syahrida Lumban Gaul ini kesakitan hebat waktu di sini, Bu ya. Waktu pertama saya pijit di Tangerang di Hotel Pakons Prime, teman-teman.
Nah, ini ditekan-tekan begini di bagian pinggul. Jadi teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, tekan dulu subscribe-nya ya. Nah, ini digoyang-goyang begini supaya otot paha jadi rileks. Enak digoyang begini, Bu ya. Terasa nyaman di badan. Nah, ini dari arah luar ditekan begini supaya otot paha jadi rileks sebelum dilakukan pemijatan pada bagian betis. Begitu teman-teman. Nah, kemudian di bagian otot paha ini begini. Nah, tapi tidak usah terlalu dalam begini ya. Nah, jangan terlalu ke dalam. Kadang-kadang orang pijat paha yang benar, Pak Mukmin. Nah, ini dipijatnya jangan ke atas begini, karena kalau ke atas itu bahaya, teman-teman. Tidak searah dengan struktur jaringan otot paha. Jelasnya di situ. Jadi kalau tidak searah, Pak Mukmin, apa akibatnya? Paha bisa memar-memar, teman-teman ya. Nah, kalau tidak percaya ya, itu bisa nanti dikasih begini, tapi jangan merusak orang, teman-teman. Cara pijat paha yang benar dari atas ke bawah begini. Nah, ditekan begitu. Nah, jadi ini sebetulnya boleh dibilang sudah tidak kesakitan hebat, karena waktu pertama datang jalannya miring-miring. Betul Bu Sarida ya? Itu yang saya bayangkan, teman-teman. Ibu Sarida Lumban Gaul, begitu admin kami Neneng bilang, aduh Bu Sarida Lumban Gaul, yang saya bayangkan dulu ini kecil, teman-teman ya, kecil sebelah kaki, parah ya, susah jalan, kesakitan hebat. Nah, tapi alhamdulillah karena beliau merasakan perubahan yang dahsyat. Paha sudah sama besarnya, betis sudah sama besarnya. Ya, dulu kaki kecil sebelah Bu ya. Tuh, sekarang sudah sama, teman-teman. Jadi kami bukan sekedar membuat konten ya. Ini bukan sekedar konten. Jadi di sini saya buat konten sekaligus buat video, sekaligus ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwa kalau cara pijatnya benar, kaki yang kecil sebelah, bahkan yang sudah menderita hebat karena saraf terjepit, kesakitan hebat karena saraf terjepit, kalau pijatannya mengikuti tutorial seperti yang saya selalu berikan di channel ini, itu insya Allah akan sembuh ya. Karena banyak pasien yang sampai susah jalan. Nah, ini kalau untuk lutut, teman-teman, nih kasih lurus, diluruskan begini, baru digoyang dengkulnya, baru ditekan dari atas begini. Nah, jadi banyak sekali tutorial yang saya berikan dalam video ini. Nah, kemudian ini posisi yang nyaman sebetulnya. Ini disandarkan begini, kemudian ini ditarik ke bawah begini. Nah, kalau betis, Pak Mukmin, cara pijitnya ada juga yang bilang harus mengarah ke jantung, ke atas begini. Salah. Yang benar tarik ke bawah begini. Nih. Begini. Ya, karena betis pada saat orang beraktivitas, kadang kalau orang berlari terlalu lelah di bagian betis, ini ketarik ke atas, ini terkunci di sini, sampai kadang orang susah berdiri, seperti pemain bola, tiba-tiba di lapangan dia jatuh karena otot betis naik. Makanya pemain bola yang kena biasanya langsung dia pegang di sini, di bagian bawah, di bagian paha, karena sakitnya hebat. Nah, kemudian orang-orang yang hamil, ibu-ibu hamil, biasanya mengalami karena tertekan ototnya dari atas menahan beban sampai otot betis naik. Jadi kalau sudah sering naik resikonya, ini didorong lagi ke atas, maka wassalam, di sini bisa tambah sakit. Jadi yang benar cara pijat betis adalah seperti yang saya lakukan sebagai tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan videonya, teman-teman. Nah, ini di bagian pergelangan kaki. Tadi Ibu Syarida ini kesakitan hebat waktu saya gerakkan dari pergelangan kakinya. Nah, sekarang kita tuntaskan supaya tidak sakit-sakit pinggang lagi.
Ini sudah, dulu betisnya nggak goyang begini. Betul Bu ya? Ini betisnya kecil dulu teman-teman, cuman kulit dengan daging, kulit dengan tulang di sini nih. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Nah, tidak sakit lagi dikasih begini Bu ya. Sudah malah enak ya, malah nyaman dikasih begini. Terasa press di kaki Bu ya. Nah ini teman-teman tuh. Nah jadi ditarik begini sambil, nah ini sedikit ada. Nah ini jadi kalau di sini sudah tidak bunyi, ini sudah muncul. Nah ini sudah terasa di telapak kaki Bu ya. Nah ini sudah terasa, sudah urat ini sudah muncul di bagian ini. Jadi ini titik utama pijat refleksi di bagian pergelangan kaki ini. Kalau ini ditekan kemudian tidak terasa ke telapak kaki dan punggung kaki, berarti ada masalah di pergelangan kaki. Digerakkan begini teman-teman. Digerakkan begini nyaman Bu ya? Nyaman sekali. Rileks teman-teman. Jadi untuk yang sakit pinggang, kalau digerakkan begini kemudian ada bunyi-bunyi, nah digunakan teknik ini. Tarik, tekan. Tarik, begini kemudian tekan. Ini dulu Ibu Sarida Lumban Gaul kayak mau patah kakinya waktu pertama dulu. Bunyi kayak kerupuk. Nih. Tuh, sudah nyaman teman-teman. Nah, sekarang seperti itu, kemudian ini ditahan di sini. Ditahan di sini kemudian dilipat. Ini untuk menghindari supaya tidak naik lagi otot betisnya dan lutut tidak sakit teman-teman tuh. Cuman memang otot paha bagian depan ketarik Bu ya. Nah itu wajar karena orang sehat saja kalau ditekuk begitu pasti ketarik di bagian otot paha. Nah ini sudah sama kakinya teman-teman. Sudah tidak kecil lagi. Kalau dulu kecil teman-teman. Nah Pak Mukmin, saya baru ada gejala sakit-sakit pinggang sedikit. Nah selesaikan dengan cara seperti ini teman-teman. Karena kalau tidak diselesaikan, lama-kelamaan itu bisa jadi saraf terjepit dan membuat susah jalan, sakit terus-menerus sampai bisa mengakibatkan orang hanya bisa di tempat tidur saja teman-teman. Sudah banyak saya temui. Jadi supaya tidak sakit pinggang, supaya tidak saraf terjepit, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini tidak kena sakit pinggang, tidak kena saraf terjepit. Yang mau ibadah, membagikan video ini, memberikan informasi ini kepada orang lain, silahkan bagikan sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Simak dari awal sampai akhir videonya, supaya teman-teman bisa memberikan informasi kepada orang lain atau bahkan bisa mempraktekkan kepada keluarga sendiri di rumah, bisa mempraktekkan kepada teman, bisa mempraktekkan kepada orang-orang di sekeliling Anda. Jadi jika teman-teman peduli dengan kesehatan orang lain, silakan bagikan video ini karena ada begitu banyak orang yang menderita sakit pinggang. Teman-teman Bu Sarida banyak juga yang sakit pinggang ya? Banyak sekali. Ini fenomena yang muncul teman-teman di kalangan masyarakat. Sakit pinggang langsung diponis saraf terjepit. Sakit pada bagian tulang belakang sudah diponis saraf terjepit. Sakit di bagian pinggul sudah diponis saraf terjepit. Nah sekarang teman-teman bisa lihat bagaimana cara mengatasi yang di bagian punggungnya. Karena biasanya kalau di bagian pergelangan kaki sakit, maka Bu Sarida mengalami dulu sakit sekali di bagian ini. Betul Bu ya? Nah bahkan kaki sampai susah untuk dipakai melangkah teman-teman, sakit sekali. Sakit saat berdiri lama. Betul Bu ya? Sakit pada saat berjalan. Sakit bahkan balik badan saja susah waktu pertama ya. Itu teman-teman. Jadi caranya begini, direlaksasi di bagian pinggul. Ini pinggul Bu Sarida sudah rata ya. Sudah tidak besar sebelah. Kalau dulu ini tipis sekali, bahkan menonjol ke sebelah kiri karena mengimbangi rasa sakit. Alhamdulillah
Terapi ketiga boleh dibilang ini sudah sembuh karena sudah tidak terlalu sakit lagi ditekan di sini. Nah, waktu pertama kedua masih terasa sakit sekali di sini. Kemudian ini ya, oke, sudah cukup, Bu. Nah, di bagian pinggang ini, teman-teman, di bagian pinggang ini, di sini ya, di bagian ini tulang panggulnya. Ya, di sebelah kiri kanan ini di tangan dibuat seperti ini, kemudian ditekan seperti ini. Yang tekanan utamanya itu ada di telunjuk, ya. Jari tengah dan jari manis menopang telunjuk. Ditekan seperti ini cara menekannya, teman-teman. Ditekan seperti itu ya, kiri kanan. Tekan, gerakkan sampai betul-betul hilang rasa sakit yang ada pada bagian ini. Tetapi urutan-urutannya tetap harus mengikuti tahapan-tahapan dari awal sampai akhir video ini, supaya tidak salah dalam pemijatan. Kemudian selanjutnya, setelah itu teman-teman, tekan bagian ini. Nih, begini, direlaksasi dulu pada bagian tulang otot punggung. Direlaksasi seperti ini. Ini ringan-ringan saja dulu supaya pada saat kita melakukan pemijatan pada area tulang belakang itu tidak salah. Sampai ke atas begini. Nah, sampai ke atas dicubit besar begini. Pada bagian lain dalam video channel kami, teman-teman boleh klik Pijat Indonesia, kemudian klik video, scroll ke bawah, itu ada bagaimana cara mencubit besar pada bagian pundak. Bahkan tutorial mandirinya ada di dalam channel ini. Jadi jangan lupa klik Pijat Indonesia, klik tulisan subscribe, kemudian klik video. Nih, selanjutnya setelah direlaksasi begini beberapa kali, teman-teman, sampai terasa sedikit agak terurai otot punggung, baru lakukan pemijatan begini. Ini didorong. Ini pijatan paling nyaman, teman-teman, sedunia, ya. Dengan cara seperti ini. Tapi ini menekan tidak terlalu keras. Orang yang dipijit pasti merasa sensasi yang sangat nyaman sekali, rileks sekali. Betul, Bu Syaridah? Ini rasanya luar biasa, teman-teman. Bahkan ketika ini dilakukan dengan benar, untuk orang yang sulit tidur pun itu bisa terbantu. Bahkan rasanya seolah-olah, ya, ini kalau dipijat punggungnya begini benar, teman-teman, ya, ini akan memberikan efek sensasi sehat, fresh rasanya ke badan. Betul, Bu Syaridah? Ini rasanya seolah-olah badan itu bebannya hilang, teman-teman, ya. Ringan rasanya. Pada saat saya dorong begini, rasanya bagaimana, Bu Syaridah? Enak, rileks banget, ototnya terasa. Karena apa? Ini sesuai dengan struktur tulang belakang. Banyak orang urut begini, salah. Urut begini, salah. Apalagi diurut begini, itu tidak betul, teman-teman. Yang betul adalah cara yang saya sampaikan sekarang sebagai tukang pijat refleksi terganteng sedunia, ya. Ini tuh yang betul. Dari bawah ke atas. Tapi ingat, 4-5 cm dari ujung tulang ekor, ujung tulang belakang, jangan disentuh, ya. Yang betul ini, nih, seperti yang saya lakukan sebagai tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Supaya teman-teman yang laki-laki ikut ganteng, subscribe. Yang perempuan supaya cantik sedunia juga subscribe, ya. Tapi saya memang ganteng, Bu Syaridah, ya. Nah, asli gantengnya, teman-teman. Ya, begitu. Makanya banyak pasien yang bilang ke saya, itu Pak Mumin dilihat di video tidak terlalu ganteng. Begitu ketemu, asli gantengnya. Nah, ini teman-teman, cara pijat area
otot punggung seperti ini yang betul. Nah, ditekan begini. Awalnya tadi saya menekan tidak terlalu dalam, tapi sekarang saya tambah tekanannya. Bu Syarida merasakannya bagaimana? Lebih enak lagi. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan lupa, supaya teman-teman bisa merasakan manfaat daripada pijat refleksi seperti yang saya lakukan, subscribe dulu teman-teman. Begini tuh sampai ke atas. Tapi harus dilakukan dengan penuh perasaan. Jangan sampai kita memijat tetapi tidak pakai perasaan. Kita harus betul-betul merasakan, ya, jaringan-jaringan otot yang ada pada area tulang belakang. Ini direlaksasi teman-teman ya. Jadi bekerja itu dengan hati. Memijat itu pakai perasaan. Memijat itu dengan hati. Ya, ini teman-teman tuh. Jadi kalau saya melakukan pemijatan seperti ini, membuat video seperti ini, saya tidak memperhatikan bagaimana saya supaya dapat uang, tidak. Bagaimana supaya ini bisa viral, ini bisa ditonton banyak orang, enggak. Saya melakukannya dengan setulus hati teman-teman. Karena semua orang yang saya pijat, saya berharap mereka mendapatkan perubahan, minimal hilang rasa sakitnya, hilang penderitaannya. Itulah tujuan saya untuk membuat video ini. Saya berharap juga supaya yang terkena saraf terjepit bisa sembuh dari sakitnya, supaya yang sakit pinggang bisa sembuh dari sakit pinggangnya, yang sakit bisa sembuh dari sakitnya. Jadi jika teman-teman sama seperti saya, ingin membantu mengatasi penderitaan orang lain, peduli dengan orang yang sakit pinggang, peduli dengan orang yang saraf terjepit, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Karena tujuan saya teman-teman membuat video ini, mudah-mudahan video ini bisa membantu meringankan penderitaan orang yang saraf terjepit. Mudah-mudahan video ini bisa membantu meringankan penderitaan orang yang sakit pinggang, dan video ini bisa membantu orang lain yang ingin membantu juga orang-orang yang sakit pinggang dan saraf terjepit. Karena jujur teman-teman, ya, saya sangat sedih ketika melihat orang yang tidak bisa bergerak karena sakit pinggang. Saya sedih ketika Ibu Syarida Lumban Gaul datang ke kami dengan sakit yang hebat. Betul Bu ya? Ini penderitaannya luar biasa teman-teman. Kaki mengecil, susah jalan, bahkan untuk balik badan saja susah. Betul Bu Syarida ya? Waktu pertama saya pijit, alhamdulillah hari ini teman-teman, beliau sudah sehat. Beliau ingin relaksasi ya, ingin supaya betul-betul tuntas penyakitnya, maka dia cari lagi kami. 2 kali pertemuan di Hotel Pakons Prime Tangerang. Pertemuan ketiga, video ini dibuat di Hotel Ozon Peak, Pantai Indah Kapuk, Kota Jakarta Utara, begitu. Nah, jadi teman-teman, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jika Anda peduli dengan orang lain, jika Anda peduli dengan penderita saraf terjepit, jika Anda peduli dengan orang yang sakit pinggang, yang sama hatinya seperti saya, sama kepeduliannya dengan saya, ingin berbagi ya pengetahuan, ingin berbagi manfaat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan seputar saraf terjepit dan sakit pinggang, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Begitu teman-teman ya. Demikianlah video dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Saya Muhammad Mukmin mengucapkan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Jika ada kata-kata yang salah ya, jangan disimpan dalam hati, tapi maafkanlah diriku yang salah. Salam sehat semuanya teman-teman, dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia.
Muhammad Mukmin dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Salam sehat semuanya, salam buat keluarga. Jika Anda ingin tetap sehat, jangan lupa subscribe ya. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.